Pace bene, masih di mea culpa. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Hari ini saya mau berbicara sedikit tentang kisah Agustinus dalam menemukan dan mengenal Yesus. Dan saya pikir ini bisa menjadi exemplum sebagai sebuah teladan. Bagaimana seorang beriman terus berusaha mencari siapa Tuhannya, mengenali Tuhannya, dan Tuhannya menjadi pusat perhatian dari refleksi spiritualnya. Bukan melulu berpusat apa yang salah kulakukan, apa yang baik telah kulakukan, apa yang harus saya temukan dalam diriku, sehingga tanpa sadar orang bisa memusatkan perhatiannya pada diri sendiri. Tetapi Agustinus membuat pencarian dengan memusatkan perhatiannya pada Kristus. Nah, beberapa poin yang menurut saya penting diketahui. Yang pertama, langkah demi langkah bagaimana Agustinus akhirnya sampai pada pemahaman bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, bagaimana Yesus itu disebut sebagai mediator, sebagai perantara. Yang ketiga, apakah Yesus itu sebenarnya penampilannya baik atau buruk, tampan atau eh, tidak menawan. Dan yang terakhir, ini salah satu hal yang paling krusial. Sebenarnya untuk apa Yesus meninggal di kayu salib? Apakah semata-mata demi dosa? Apakah perlu wafat Kristus bila dosa itu tidak ada? Nah, yang mau saya katakan ini adalah pandangan Agustinus. Bukan akhirnya bulat-bulat menjadi pandangan gereja. Maka kita harus bedakan ini pandangan personal dia yang tentu saja berpengaruh pada teologi gereja masa kini, bukan hanya Katolik tetapi kekristenan pada umumnya, karena pada masa dia hidup belum ada persoalan ini Katolik atau bukan Katolik, tetapi dia mau setia pada satu gereja ini dan terhindar dari ajaran-ajaran lain yang meminjam memakai nama Yesus. Oke, kita mulai dari tahap-tahap bagaimana ia mengenal Kristus. Yang pertama, kita harus berangkat dari keluarga. Oke, dia punya seorang ibu namanya Monica yang selalu berusaha menuntun anaknya menjadi seorang Kristen. Sampai pada akhirnya sebelum Monica meninggal, sebagaimana dicatat oleh Agustinus, Monica berkata, tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih besar yang kumiliki selain daripada engkau telah menjadi Katolik. Bahkan Allah memberikan lebih besar dari yang kubayangkan. Kamu bukan hanya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, tetapi kamu menjadi pelayannya. Karena Agustinus mau akhirnya ditahbis menjadi imam dan bahkan diangkat menjadi seorang uskup. Dan ini adalah eh, perjalanan iman yang dimulai dari dalam keluarga. Ini satu poin penting. Ibu berperan penting di sini. Tanpa bermaksud mengatakan bahwa laki-laki tidak ikut terlibat dalam perkembangan iman anak. Tetapi sudah dalam sejarah terbukti bahwa seorang ibu memiliki kemampuan, memiliki pengaruh keterikatan dengan anaknya, termasuk juga dalam hidup rohani. Kemudian setelah ini tahap-tahapnya ya, dan ini tahap pertama. Setelah berkenalan dengan bahwa ada Kristus, oke, ia mulai membaca kitab suci. Tetapi membaca kitab suci dia tidak menemukan kepuasan. Selain karena menurut dia terlalu banyak antropomorfisme, apa itu? Allah itu terlalu dimanusiakan menurut dia. Pada waktu itu pemikirannya. Terlalu dibuat dalam karakter manusia, entah menuntun, entah membawa berperang atau apa, itu tidak begitu kena ke hatinya. Dan juga dikatakan bahwa terjemahan kitab suci yang dia pakai waktu itu ke dalam bahasa Latin, dia temukan sebagai bahasa Latin yang tidak begitu sempurna, tidak baik, sehingga kurang dia nikmati. Mengingat pada usia dia membaca itu sekitar 18-19 tahun, dia membaca teks-teks berbahasa Latin yang baik, yang indah dari para filsuf, para sastrawan Romawi. Nah, akhirnya dia meninggalkan kitab suci dan dia pergi kepada sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok Manikeis.
Nah, ia mulai ikut dengan Manikeisme karena memang di ajaran ini nama Yesus disebut, oke? Mereka ini tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan peran Yesus, tetapi Yesus bukan puncak dari pewahyuan Allah menurut Manikeis ini. Nah, siapa pewahyuan dalam diri siapa puncak pewahyuan itu? Dalam diri Mani, pendiri dari aliran ini yang dikatakan mengalami menerima wahyu 2 kali di usia 12 tahun dan usia 14 tahun. Oke, lalu akhirnya dia mulai mengenal Yesus di kelompok ini. Hanya saja Yesus yang diperkenalkan di kelompok ini tidak seperti Yesus dalam ajaran kekristenan. Mengapa? Orang-orang yang mengikuti aliran Manikeisme percaya bahwa tubuh ini jahat, oke, diaboliko, jahat semua yang ada materi ini. Maka harus kita hindarkan, harus ada puasa, harus perlu diikat mulut, pikiran, tangan kita ini supaya jangan terlalu banyak sentuhan dengan hal-hal duniawi menurut Manikeis. Nah, karena itu mungkinkah Allah itu hadir dalam diri manusia berupa Yesus Kristus? Tidak mungkin. Karena manusia, tubuh ini adalah diaboliko, jahat. Kalau begitu, tidak mungkin. Maka Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang fantasmatiko katanya. Seperti hantu. Yesus itu hantu. Tidak nyata itu katanya. Dan Agustinus pernah mencatat keyakinannya ini. Dia pernah percaya pada ini. Di satu karyanya berjudul Contra Faustum, dia menemukan bahwa Yesus itu sosok imajinatif. Nah, dia pernah sampai pada tahap itu. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu dia kecewa dengan aliran Manikeis ini. Ternyata orang-orang yang disebut orang-orang terpilih dalam kelompok Mani ini, perbuatannya tidak sejalan dengan perkataannya, dengan ajarannya. Kecewa. Dia pergi meninggalkan itu dan juga dia tidak menemukan alasan rasional untuk terus bertahan dalam Manikeisme. Karena dia seorang pencinta ajaran-ajaran Platonis dan Neoplatonis boleh dikatakan. Karena tentu saja dia tidak bertemu dengan Plato, dia bertemu dengan Plato lewat karya-karya sekunder tentang dan mengenai ajaran dan pemikiran Plato. Karena itu dia mulai mencari tokoh-tokoh lain, misalnya karya Plotino, Porfirio, yang menuntun dia kepada ajaran Neoplatonik. Nah, dibimbing oleh ajaran Neoplatonik ini bahwa pencarian terbesar ada dalam interioritas manusia, bahwa manusia ini adalah satu proyek yang besar, ada misteri di sana, ada dunia lain yang sedang kita cari. Maka dia sampai pada pemikiran bahwa Yesus itu sebenarnya adalah sosok yang luar biasa, yang paling bijaksana. Tidak ada manusia lain yang sebijaksana Yesus. Dia sampai pada pemikiran ini. Tetapi ini belum langkah terakhir. Karena dia belum sampai pada jawaban. Lalu kalau Yesus itu sosok yang sangat istimewa, di mana keallahannya? Nah, ini belum terjawab bila hanya sampai pada pendasaran Platonik. Dan dia berkata, dia sendiri mengoreksi pandangannya tentang Plato. Awalnya dia sangat mengagungkan, mengidolakan Plato, pemikirannya, sampai pada akhirnya dalam satu karya berjudul Retractationes, koreksi-koreksi atas bukunya sendiri, dia menulis bahwa sebenarnya kesempurnaan ajaran Plato itu hanya ada dalam ajaran gereja, kekristenan, dia katakan begitu. Dan transisi dari ajaran Platonik ke ajaran kekristenan itu tidak membutuhkan banyak proses karena ada kedekatan-kedekatan. Ajaran Plato membantu Agustinus memahami ada dunia yang sempurna, kerajaan Allah dalam terminologi kekristenan. Dan ini menjadi semakin terang dalam diri Agustinus untuk memahami ini lewat ajaran Plato. Tetapi bagaimana ditemukan keallahan Yesus? Ini belum terjawab sampai pada akhirnya dia menemukan tulisan-tulisan Paulus dalam Perjanjian Baru. Nah, berefleksi atas tulisan Paulus, dia akhirnya pelan-pelan menyadari bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, inilah kita sudah sampai pada topik mediatore.
Dialah pengantara itu. Serentak dia itu sebagai teladan dengan menderita wafat dan bangkit. Juga dia itu menjadi sakramen. Yesus itu. Dia menjadi tanda bahwa karya keselamatan Allah itu nyata bagi kita. Dan inilah cara yang bisa ditempuh oleh seorang Kristen untuk sampai kepada Allah. Nah, maka dikatakan juga bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Menyelamatkan, dalam diri Yesus tampak Allah yang menyelamatkan. Dan lewat kehadiran Yesus itu sendiri. Manusia tahu kelemahannya dalam tubuhnya ini, dia memiliki dosa-dosa. Agustinus percaya pada dosa asal dan dosa aktual yang dilakukan masa kini dan yang diwariskan oleh para pendahulu. Dan kemudian dia merefleksikan bahwa manusia selalu membutuhkan Allah sebagai penyelamatnya, sebagai penuntunnya untuk sampai pada kebahagiaan sejati. Nah, akhirnya dia pelan-pelan percaya, oke, inilah yang kukenali. Saya sudah pernah buat konten tentang ini. Tidak mungkin seorang pengantara yang sejati itu tidak punya keilahian. Harus punya keilahian. Supaya manusia ini bisa sampai kepada Allah. Sebaliknya, tidak mungkin pengantara itu tidak punya kemanusiaan. Sebab dengan begitulah Allah yang maha suci bisa sampai kepada manusia yang bergulat dengan dosa ini. Karena itu seorang pengantara itu harus serentak Allah, serentak manusia. Karena itu Yesus adalah sosok paling sempurna yang mewakili pemikirannya tentang mediatore. Ini ditulisnya dalam satu sermon 47. Setelah sebelumnya dia berbicara tentang Yesus sebagai gembala, membimbing orang untuk sampai kepada Allah. Akhirnya pelan-pelan dia sampai ke sana. Lalu, siapa Yesus ini? Apakah dia sosok yang cakap estetikamente dalam penampilan atau buruk? Karena dia mengutip tulisan secara alegorik, tulisan dari Perjanjian Lama tentang yang akan datang ini. Dikatakan dalam Mazmur dia itu cakap, dia menawan. Tetapi dalam Yesaya dia tidak tampan dan dilihat pun tidak enak. Kurang lebih begitu. Lalu bagaimana kita menemukan jawaban atas konfrontasi ide yang berbeda ini? Dia menemukannya dalam 2 Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8. Kita tahu itu tulisan tentang kenosis. Ia yang dalam keserupaan dan kesamaannya, kesetaraannya dengan Bapa tidak bertahan di sana, tetapi ia memilih mengosongkan dirinya dan hidup sebagai manusia, mengalami sengsara, wafat. Kurang lebih itu ide dari surat Paulus itu juga. Dan ini membantu dia merefleksikan, bahwa Yesus itu bisa serentak buruk dan serentak dalam arti di dalam dirinya yang sama. Dia tampil menawan sebagai manusia karena ia adalah dari Allah dan putra Bapa sendiri. Dan dia berpenampilan buruk karena dalam kemanusiaannya yang sengsara, yang merepresentasikan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, maka serentak bisa tampil demikian karena ia adalah serentak Allah dan manusia. Lalu kemudian, untuk apa ia menderita di salib? Apakah hanya karena dosa? Lalu menurut Agustinus, karena sempat ada diskusi tentang ini. Ada orang yang setelah meneliti tulisan Agustinus berkata, Agustinus ini percaya bahwa tanpa dosa tak berguna salib. Rupanya ini adalah kesimpulan yang keliru. Karena kemudian Agustinus menulis bahwa diutusnya putra ke dunia itu berasal dari cinta Allah. Cintalah dasarnya. Amore. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai ia mengutus putranya yang terkasih. Memberikan itu. Bukan karena begitu besar dosa di dunia ini, tetapi karena begitu besar dosanya, cintanya kepada dunia. Maka terjawablah
Salib adalah tanda kasih Allah, bukan terutama tanda penyelamatan atau tanda bahwa manusia telah berdosa dan diselamatkan. Tetapi Allah yang selalu ingin menyertai manusia karena cinta kasih-Nya. Bahwa manusia itu berdosa, oke, cinta kasih itu diarahkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Tetapi kasih itu selalu tercurah, dan salah satu dan rupa tertinggi dari pencurahan itu adalah kehadiran putra dan wafatnya di salib. Nah, oke, cukup panjang keterangan ini, tapi fokusnya ini. Seorang Kristen seperti Agustinus ini membuat pencarian tahap demi tahap sampai akhirnya dia mengenal Kristus. Nah, semoga saya pikir ini adalah proyek ongoing, berkelanjutan dari Kristen untuk menemukan siapa Yesusnya. Tidak asik berbicara tentang hanya tentang diri sendiri. Oh, apa kesalahan yang sudah kulakukan? Oh, aku harus memperbaiki ini, memperbaiki itu. Tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki? Apa standar yang kita pakai? Apa arah yang kita tuju? Ternyata kita harus berbicara tentang Kristus. Kita tidak hanya asik berbicara tentang, oh aku ini akan sehat, aku ini akan menikmati yang baik-baik kalau ikut dengan Yesus. Saya pikir di sana ada ketimpangan yang belakangan semakin sering kita dengar dan mengenakkan di telinga, tetapi tidak holistik memperkenalkan Kristus kepada kita. Oke, ini ide yang saya tawarkan, semoga berguna, dan ciao.